Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ulfa awali dengan berpantun boleh? Boleh. Nah, ada pantun jawabnya gimana? Pak Akbar pergi ke Cikini. Cakep. 8E gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya silahkan masing-masing anak dicek kerapiannya, dimulai dari hasduk, kolongnya, sabuk, baju dirapikan kalau misalnya ada yang keluar. Nah, temennya lihat kanan kirinya sudah rapi atau belum? Sudah. Nah, selanjutnya silahkan dilihat di sekitar kalian. Jika ada sampah di bawah meja, di bawah kursi, silahkan dibuang ke tempat sampah yang ada di belakang sana. Sudah bersih? Nah, selain kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, jika kelas bersih, maka belajarmu kan juga akan terasa nyaman, toh? Nah, setelah itu Bu Ulfa presensi terlebih dahulu. Tanggal 25. Siapa yang tidak masuk hari ini silakan dicek teman sebelahnya, adakah yang hari ini nggak hadir? Nihil. Berarti masuk semua ya. Alhamdulillah. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, nah silahkan semuanya berdiri. Kita menyanyikan lagu wajib negara kita, Pak, Indonesia Raya. Yang bertugas menjadi dirijen hari ini siapa? Yuk maju. Mesya, maju Mesya. Ya, semuanya berdiri. Nah, mulai ya. Oke, sudah duduk. Terima kasih, Mesya. Setelahnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, ketua kelas silahkan dipimpin. Doa mulai. Sudah selesai. Bisa alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Pagi luar biasa. Nah, sebelumnya Bu Ulfa ingin bertanya, tadi pagi siapa yang berangkat sekolah pamitan sama kedua orang tua? Aku. Semuanya. Nah, setelah itu apa niat kalian berangkat sekolah? Hanya ingin mendapatkan uang saku aja atau ingin mendapatkan ilmu? Ingin mendapatkan ilmu. Atau dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya, tapi yang paling utama harus ingin mendapatkan ilmu, niatnya ya. Dari rumah diniatkan untuk berangkat sekolah mendapatkan ilmu. Innama a'malu bi niat. Segala hasil perbuatan kita itu dimulai dari niat. Dan niatmu hanya ingin mendapatkan uang saku. Nah, maka ketika kamu di kelas diajar oleh Bapak Ibu guru, maka ilmu yang diberikan tidak akan bisa nyampe ke kalian, gitu ya.
Nah, setelah itu Bu Ulfa akan menyampaikan kesepakatan belajar kita. Yang pertama, kalian ini sudah sebelum-sebelumnya. Nah, Bu Ulfa ingatkan kembali, kesepakatan belajar kita yang pertama, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Jangan nek guru ngomong, kalian juga ikut ngomong. Mengerjakan tugas tepat waktu. Aktif dalam mengerjakan tugas mandiri maupun kelompok. Nah, nanti kan kalian berkelompok, semuanya aktif ya. Setelah itu fokus belajar dan jangan mengganggu teman. Nah, selanjutnya kita senam pagi dengan joget terlebih dahulu, namanya chicken dance. Ya, semuanya berdiri. Nah, tirukan gerakan ini ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk mulai ya. Nah, tema kita hari ini adalah sistem ekskresi manusia. Nah, sebelumnya di bab 2 ini, sebelum sistem ekskresi kan ada apa? Sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem pencernaan. Nah, silahkan kalian lihat gambar ini. Nah, ini gambar apa? Orang yang kebelet pipis, pengen kencing. Nah, ketika kamu kebelet pipis, apa yang kamu rasakan? Geli, terus? Sakit, gelisah, tidak nyaman gitu ya. Nah, kemudian setelah dikeluarkan, nah, apa yang kalian rasakan? Nah, sudah lega. Ini gambar yang kedua, perhatikan lagi. Nah, yang pertama ini adalah gambar orang yang sedang berlari. Nah, kalau kalian berlari mengeluarkan apa? Keringat. Kemudian ini yang kedua, gambar orang yang sedang minum. Nah, ketika kamu minum, yang kamu rasakan seperti tadi kebelet, berarti mengeluarkan apa? Urin. Terakhir, ini gambar di SpongeBob. Siapa ini? Squidward. Nah, coba kamu perhatikan. Nah, ini sedang bernafas. Coba kamu ikuti. Nah, kalau kamu bernafas, menghirup apa? Udara, oksigen, kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Nah, menurut kalian ya, apa yang dimaksud sistem ekskresi? Nah, apa? Pembuangan. Buang apa? Buang apa? Ya, sisa metabolisme. Setelah itu organ-organ ekskresi yang kalian ketahui apa? Ginjal, kulit, paru-paru, hati. Nah, kemudian sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh tadi misalnya kulit apa? Keringat. Kalau ginjal? Urin. Nah, jadi ini ya, ekskresi adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Ada hati, kulit, ginjal, paru-paru. Nah, pada pembelajaran hari ini yang kita pelajari adalah mekanisme sistem ekskresi pada manusia. Nah, tujuannya setelah kalian nanti berkelompok, nah, yang pertama
kalian dapat mendeskripsikan bagaimana mekanisme kerja ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, setelah itu membuat karya bisa berupa poster, gambar, carta, dan sebagainya terkait mekanisme kerja sistem ekskresi tadi dengan kreatif. Nah, sekarang silahkan berkelompok sesuai pembagian ini. Ini berdasarkan kemarin ya asesmen awal. Yuk, siapa yang kelompok kulit di mana? Kulit. Kelompok paru-paru. Nah, nanti kalian akan berdiskusi tentang sistem ekskresi sesuai dengan tema masing-masing ya. Hati. Paru-paru. Kemudian ginjal dan kulit. Sebelumnya, silahkan kalian simak video berikut ini yang Bu Ulfa tayangkan. Nah, setelah itu nanti kalian merumuskan masalah di dalam video ini. Nanti kalian buat 2 pertanyaan minimal ya. Simak baik-baik. Sudah ya? Sudah, yuk silakan siapa yang mau membacakan hasil pertanyaan sama hipotesis sementara yang sudah dibuat. Maulida. Apakah pengeluaran pada sistem ekskresi itu sama? Kemudian satu lagi. Bagaimana tahapan-tahapannya? Setelah itu, setelah membuat pertanyaan, apa jawaban sementara kamu dari pertanyaan yang kamu buat tadi? 1. Sistem ekskresi proses pengeluaran tidak sama atau berbeda. Yang kedua, tahapan-tahapannya yaitu misalnya saat kita berolahraga maka mengeluarkan keringat yang berasal dari oleh organ kulit, bernafas, paru-paru, dan ginjal. Nah, jadi tadi Maulida menuliskan kalau sistem ekskresi itu tahapannya tidak sama atau berbeda. Nah, apakah benar? Nah, nanti akan kita buktikan dengan diskusi. Selanjutnya, pengumpulan data. Nah, kalian di LKPD dibaca ya nanti langkah kerjanya. Di situ yang pertama kalian mengamati video berdasarkan tema masing-masing tadi. Urin berarti ginjal, empedu hati, keringat kulit, CO2 dan H2O paru. Nah, setelah kalian menyimak video sama di LKPD ada materi masing-masing ini juga. Nah, setelah itu kalian diskusikan dan hasil diskusi dibuat
Apa tadi? Poster, gambar, carta atau yang lainnya, gitu ya. Setelah itu, ini tadi. Nah, setelah itu kalian presentasikan. Nah, sekarang bisa dimulai dari sekarang. Kemarin kan udah tak minta untuk membawa gambar sama materi-materi yang sudah kalian dapatkan tadi. Ayo silakan berkelompok sesuai kelompoknya. Kursinya dibuat kelompok, dihadapkan ke belakang. Nah, silahkan. Satu kelompok kemarin sudah Purwa minta membawa satu HP ya. Nah, bisa dikeluarkan. Kemudian yang pertama kalian simak video dulu. Setelah itu diskusikan bagaimana mekanisme proses pengeluaran masing-masing organ tadi dan dibuat poster atau yang lainnya. Lihat. Taruh sini tak? Taruh sini. Nah, lihat. Itu sudah ada linknya di LKPD-nya. Disimak dulu. Dikerasin nggak apa-apa volumenya biar kedengeran. Ini siapa yang bawa HP? Nah, taruh di sini, kemudian videonya di setel. Kebalik. Sudah. Kamu apa? Nah, bisa gambarnya udah disiapin. Gambar. Nah, ditempel, kemudian dijelasin bagaimana mekanisme dari proses hati. Proses pembentukan apa tadi, mengeluarkan apa tadi? Empedu. Nah, bagaimana? Satu kelompok harus saling bekerja sama ya, bergotong royong. Maju. Waktunya sudah selesai. Ayo ginjal. Ininya apa, tak matiin dulu aja ya. Udah siap? Nah. Kelompok yang lain, silahkan perhatikan kelompok yang maju presentasi di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ginjal akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Sebelum memulainya, bolehkah kita memperkenalkan nama kita terlebih dahulu? Boleh. Hai, perkenalkan nama saya Nesha Tuginela, absen 17 ya. Perkenalkan nama saya Ayah Novelita dari absen 5. Perkenalkan nama saya Mutiara Surya Setianti, absen 21. Perkenalkan nama saya Bayu Chandrawati Bintari, absen 7. Perkenalkan nama saya Andrea Kampi, absen 4. Perkenalkan nama saya absen 12. Oke, jadi di sini saya akan
memulai terlebih dahulu dari tahapan pembentukan urin di dalam ginjal ya. Dari ini pertamanya tuh ada proses filtrasi, yaitu tempatnya tuh ada di glomerulus. Hasilnya urin primer berupa glukosa, air, garam, urea, sisa metabolisme asam amino. Proses reabsorpsi. Mungkin bisa dipegang salah satu, kemudian yang presentasi tinggal nunjuk-nunjuk gitu ya. Nah, Tempatnya di glomerulus, contortus, dan proximal. Hasilnya urin sekunder berupa air, urea, garam, dan sisa metabolisme. paru-paru dengerin. Tempatnya tubulus contortus distal. Hasilnya urin sesungguhnya berisi air, urea, garam-garam, sisa metabolisme, zat warna urobilin, kreatin, sisa obat, dan vitamin. Bagian-bagian ginjal. Ya, jangan membelakang kita. Nah, Bagian-bagian ginjal. Nefron, darah kotor masuk, darah bersih keluar, urin keluar, sebuah ginjal. Darah yang telah disaring keluar. Tubulus proximal, glomerulus, ventriculum veneris, sebuah nefron. Yang dulu disaring masuk. udah dengerin. Sudah? Oke, sekian dari kelompok ginjal. Apabila ada salah kata, mohon maafkan ya teman-teman. Nah, sebelumnya, dari presentasi kelompok ginjal, adakah kelompok yang ingin bertanya mengenai organ ginjal? Oh, kelompok kulit. Ya, Vanessa. Manakah letak ginjal dan fungsi ginjal? Pertanyaannya, ginjal itu organnya ada di mana? Terus fungsinya untuk apa? Bisa di bahan materi. Ginjal kan ada toh? Tadi ada enggak? Bisa diambil. Ada enggak? Letaknya ada di mana? Fungsinya ada di mana? Jadi letak ginjal itu berada di sebelumnya tuh pertamanya itu diafragma, terus kerongkongan, setelah itu ada kelenjar suprarenal kanan, setelah itu ini ada ginjal kiri dan ginjal kanan. Jadi ginjal kiri sama ginjal kanan tuh agak berbeda karena ginjal kiri itu pendek, kalau ginjal kanan masih panjang. Terus ini juga terdapat fungsi ginjal, yaitu fungsi ginjal itu menyaring darah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme berupa urin, mengatur keseimbangan air yang ada di darah, mengatur keseimbangan konsentrasi garam dalam tubuh. Udah? Nah, jadi ginjal itu ada dua, kanan sama kiri. Nah, yuk beri aplaus untuk kelompok ginjal. Kasih B, kasih O, kasih
Wow, keren. Pada manusia zat nutrisi yang dicerna dari makanan oleh sistem pencernaan tubuh diubah menjadi energi untuk digunakan oleh tubuh. Zat nutrisi diedarkan melalui daerah ke sel-sel seluruh tubuh. Di dalam sel tubuh energi digunakan bersama dengan oksigen dan berubah menjadi karbon dioksida. Jadi bagian-bagian hati itu ada hati bagian kanan, Kurang terlihat. pembuluh vena hati, dan hati bagian kiri dan selanjutnya disebut kantong empedu. Kulit dan kenapa warna kulit orang berbeda-beda. Untuk kulit itu alat pengeluaran. Nah, jadi tadi bagian-bagian dari sistem ekskresi ada kulit, apa ini? Ginjal, hati, paru. Nah, berikut mekanisme dari masing-masing organ. Yang pertama, kulit. Sistem ekskresi pada kulit. Yang pertama, ketika tubuh kita itu banyak bergerak, maka sel tubuh akan bekerja keras untuk menghasilkan energi. Proses menghasilkan energi ini akan membuat suhu tubuh kita itu menjadi naik. Sehingga di sini di otak ini ada hipotalamus. Hipotalamus ini akan memberikan rangsangan kepada selanjutnya ini. Mengstimulasi atau memberikan rangsangan kepada saraf. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Yuk, Mesya. Jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini itu sistem ekskresi adalah bahwa sistem ini sangat penting bagi tubuh karena bertanggung jawab untuk membuang limbah zat yang beracun serta menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. Organ-organ utama yang terlibat dalam sistem ekskresi seperti ginjal, paru-paru, kulit, dan hati bekerja sama untuk memastikan bahwa tubuh tetap sehat dan bebas dari zat yang dapat merusak fungsi organ. Sistem ini juga membantu dalam pengaturan tekanan darah dan detoksifikasi tubuh. Sistem ekskresi adalah kunci dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Nah, jadi benar, sistem ekskresi kunci dari tubuh untuk menjaga keseluruhan tubuh kita, terutama pengeluarannya. Sekarang selanjutnya yaitu evaluasi. Nah, silakan masing-masing kelompok dibuka HP-nya, silakan membuka Google, kemudian buka ini, kahoot.it. Langsung aja kahoot.it. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Winernya kulit. Nah, oke, selanjutnya ya, kita refleksi pembelajaran kita hari ini. Siapa yang mau mewakilkan? Siapa? Kelompok paru-parus, pemenangnya. Yuk, kamu milih yang mana? Nah, gambar ya? Oh, yang ini. Nah, manfaatnya apa kamu mempelajari hari ini? Saya jadi mengetahui bagaimana mekanisme sistem ekskresi paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ya, baik. Setelah itu, nah, minggu depan pembelajaran selanjutnya yaitu tentang penyakit atau gangguan yang terdapat pada sistem ekskresi. Nah, Bu Ulfa akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi